Kita tuh sering banget gak sih bikin suatu goal atau tantangan untuk diri kita sendiri, tapi akhirnya kagak pernah terrealisasi. Lalu kita bikin janji ke diri sendiri. Besok gue bikin. Bulan depan gue bikin. Tahun depan gue bikin. Pernah mikir gak kenapa kalian gampang nyerah seperti itu? Bukan karena kalian gak bisa, tapi kalian itu malas. Kita sebagai manusia pengen sesuatu yang cepat dan signifikan. Tapi kita susah banget ngerubah kita punya kebiasaan jelek yang lama. Alhasil akhirnya kita cepet capek dan bosen dan akhirnya nyerah. Mau seberapa pentingnya aksi ini, kita prefer untuk nunda aksi tersebut. Karena kita itu malas. What if kalau misalnya gue kasih tahu ke kalian bisa ngelawan kemalasan tersebut hanya dengan waktu 1 menit. Sebelum gue bahas caranya, nama gue Agus Leo Halim, dimana gue upload video 2 hari sekali yang berhubungan dengan industri kreatif. So jangan lupa subscribe buat kalian gak ketinggalan video dari gue. Untuk meraih goal yang kita mau, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau misalnya kita sudah mencoba menjalaninya dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Pastinya menimbulkan rasa kemalasan. Dan hari ini gue pengen share satu cara dari Jepang, namanya itu Kaizen. Atau sering disebut dengan 1 Minute Rule. Metode ini ditemukan oleh Masaki Imai. Apa itu Kaizen? Adalah 2 kata yang berbeda, di mana Kai itu adalah change atau perubahan, Zen itu adalah wisdom atau bijaksana. Konsep ini bilang bahwa kita seharusnya jangan ubah hidup kita secara spontan. Harusnya secara perlahan dan bijaksana. You shouldn't change your life spontaneously, but slowly and wisely. Core konsep dari Kaizen ini adalah kalian cukup mengalokasikan 1 menit ke kalian punya goal. Di setiap hari, di waktu yang sama, cukup 1 menit, nggak kurang, nggak lebih, secara konsisten. Gue tau, terdengar gampang kan? Eksekusi suatu tugas hanya butuh 1 menit. Di-compare sama tugas-tugas yang biasa kita lakukan, di mana effortnya tuh butuh 30 menit, bahkan 1 jam. Ini cukup 1 menit. Lu bercanda? Gue tahu kalian pasti skeptis pas dengar konsep ini. Dimana secara logika kalian pasti berpikir, ini gimana caranya bisa efektif? Kalau misalnya kita punya goal yang ambisius, berarti kita punya effort juga harus ambisius. Kalau misalnya kita punya goal yang gede, berarti kita punya effort juga harus besar. Kagak bisa jomplang antara goal dan effort. Ini adalah suatu miskonsepsi. Justru effort yang terlalu besar malah bisa bikin kita capek dan akhirnya nyerah. Saking gedenya itu tugas, itu task, kita prefer dibanding gue ngerjain itu tugas, mendingan gue balik ke comfort zone-nya gue. Jadi kalau kalian go all in sampai 150% dari kalian punya effort, itu nggak ada fungsinya kalau misalkan hari berikutnya kalian tidak melakukannya. Tidak konsisten. Jadi kasarnya Kaizen ini prefer kalian ngelakuin sesuatu 1 menit setiap hari di waktu yang sama secara konsisten, dibandingin 12 jam tapi abis itu nggak konsisten. Kenapa dia lebih mendewakan 1 menit dan konsistennya? Karena dia argue bahwa kalau kita bisa reframe tugas kita secara mikro, yaitu 1 menit ini, akan terasa mudah. Kita akan merasakan kebahagiaan saat melakukannya karena mudah. Mau belajar bahasa baru. Je m'appelle Léo. Je m'appelle Léo. Vous couchez avec moi. Voulez-vous coucher avec moi? Mau push up. 1000. Kalau hanya 1 menit, gue rasa kita semua yang nonton di sini punya waktu untuk melakukannya. Jadi poin besar dari Kaizen ini adalah celebrating small wins. Rayakan kalian punya kemenangan kecil. Kita butuh ada sense of victory. Kita butuh ada rasa kemenangan-kemenangan kecil tersebut untuk bisa tetap maju. Sense of victory ini akan nge-track otak kita jadi nagih, ketagihan untuk ngelakuin ini setiap harinya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi berasa males, kalian harus reframe pemikiran kalian menjadi untuk merealisasikan goal yang kita mau, cukup memulai dengan hal yang mudah. Dengan mengalokasikan 1 menit setiap harinya secara konsisten. Sekarang gue tantang kalian untuk menerapkan Kaizen ini ke kesehariannya kalian selama seminggu. Setelah seminggu, kalian DM ke IG-nya gue dan bilang apa hasilnya. Buat kalian yang pernah menerapkan ini, coba kalian komen di bawah apa pendapat kalian terhadap metode Kaizen ini. Apakah ini sustainable? Pendapat gue pribadi, metode Kaizen ini sangat direfleksikan warga-warga Jepang tersebut. Karena mereka punya kegiatan, mereka punya keseharian. Gue lihat dari luar, terlihat sangat teratur. Jadi mereka sudah punya budaya untuk melakukan sesuatu yang repetitif setiap harinya. Jadi makanya kalau kita ke Jepang, kita kadang-kadang ngeliat kok ini kok semua orang kayak robot deh. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.
Bye-bye.